Arhan, remaja 15 tahun, tinggal bersama ibunya, Bu Hana, di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah mereka sederhana. Dindingnya sebagian masih dari papan, lantai semen yang dingin, dengan dapur kecil yang hanya memiliki satu kompor tua. Setiap pagi biasanya terdengar suara sendok dan panci ketika Bu Hana memasak nasi untuk mereka berdua. Namun belakangan, suara itu tak terdengar lagi. Bu Hana jatuh sakit sejak 2 bulan terakhir. Tubuhnya sering lemas, batuk tak berhenti, dan ia tak sanggup lagi bekerja di warung tempat ia biasa membantu cuci piring. Rumah itu kini sering hening, terlalu hening. Arhan sering bangun lebih awal, melihat ibunya terbaring di kasur tipis sambil menahan batuk. "Ibu, mau makan dulu?" tanya Arhan pelan, mencoba tersenyum. Bu Hana hanya menggeleng halus. "Nanti saja, Nak. Ibu masih pusing." Arhan tahu itu bukan sekadar pusing, itu tanda bahwa hidup mereka akan berubah besar. Sejak ibunya sakit, pemasukan mereka berhenti total. Tabungan yang sedikit cepat habis untuk membeli obat. Sementara kebutuhan tetap berjalan: beras, listrik, bayar kontrakan. Suatu sore, pemilik kontrakan datang menagih uang sewa. "Hana, maaf ya, sudah 2 bulan belum bayar. Kalau belum bisa bayar juga, saya bingung harus gimana." Arhan berdiri di belakang ibunya dengan perasaan panas di dada. Bu Hana menunduk. Suara seraknya terdengar lemah. Insya Allah, kami usahakan bulan ini, Pak." Pemilik kontrakan hanya mengangguk perlahan, lalu pergi. Arhan menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya berusaha tegar, tapi wajahnya jelas cemas. Malam itu, Arhan keluar ke halaman kecil rumah dan memandang langit. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Ia baru 15 tahun, tapi hidup memaksanya cepat dewasa. Keesokan harinya, Arhan berjalan menuju warung sederhana di dekat jalan utama desa. Warung tempat ibunya dahulu bekerja. Pemilik warung, Bu Samiem, menyapanya. "Hana, lagi sakit ya? Sudah lama gak kelihatan." Arhan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Ibu gak bisa kerja dulu." Ia berhenti sejenak, lalu memberanikan diri. "Bu, apa di sini? Masih ada kerjaan? Apa aja saya mau. Angkat galon juga bisa." Bu Samiem terdiam beberapa detik, menatap Arhan yang tubuhnya masih kurus dan wajahnya masih sangat muda. Kerjaan, cuci piring, sama bersih-bersih selalu ada. "Tapi kamu kuat, Le." Arhan menelan ludah. "Demi ibu saya kuat, Bu." Jawaban itu membuat Bu Samiem tersenyum kecil. "Kalau gitu, mulai besok ya." Datang jam 5 pagi. Arhan mengangguk cepat. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya berubah selamanya sejak hari itu. Pukul 5 pagi, desa masih gelap. Hanya ada cahaya lampu rumah yang redup. Arhan bergerak cepat, menyalakan kompor warung, membersihkan meja-meja, mengisi ulang air panas, mencuci piring dari malam sebelumnya, mengangkat dus minuman. Tangannya kasar oleh air sabun, punggungnya sakit ketika mengangkat galon. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya memikirkan ibunya yang sedang terbaring di rumah. Bu Samiem memperhatikan dari jauh. "Anak ini, niatnya sungguh mulia," gumamnya. Siang hari, ketika warung sudah ramai, Arhan belajar mengambil pesanan pelanggan. Terkadang ia salah menu atau terlalu gugup, tapi ia terus mencoba. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat wajah ibunya. Itu membuatnya kuat lagi.
Sejak Arhan bekerja, walau upahnya tidak besar, setidaknya rumah itu mulai hidup kembali. Ia membeli beras 1 kilo, mie instan, dan obat batuk untuk ibunya. Bu Hana melihat kantong plastik yang ia bawa pulang. "Arhan, kamu beli ini semua dari mana?" Arhan tersenyum, mencoba membuatnya terlihat ringan. "Aku kan udah kerja, Bu. Biar ibu gak usah mikir apa-apa lagi." Bu Hana menahan air mata. Tangan kurusnya menggenggam tangan Arhan. "Nak, kamu masih kecil." Ibu merasa bersalah. Arhan menggeleng pelan. "Ibu gak salah. Arhan cuma gantian jaga ibu. Dulu ibu yang jaga Arhan sejak kecil." Bu Hana memeluknya dengan lemah tapi hangat. Di rumah kecil itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa tenang meski sangat sederhana. Meski sudah bekerja seminggu, Arhan menghadapi kenyataan pahit. Beberapa pelanggan meremehkannya karena ia masih sangat muda. "Lek, cepat dikit dong. Kok lama banget?" "Waduh, bocah jadi pelayan warung, kapan gedenya?" Ia hanya menunduk. Tangan kecilnya gemetar saat mengantar teh panas. Namun, ia tetap bertahan. Meski hatinya kadang perih. Suatu sore, langit mendung. Ia pulang dengan pakaian setengah basah oleh hujan. Sampai di rumah, ia melihat ibunya terbatuk keras. Arhan langsung memeluknya. "Ibu, Arhan di sini." Tak ada yang lebih berat daripada melihat orang yang paling disayang tak lagi kuat berdiri. Dan Arhan sadar perjalanan ini masih panjang dan belum tentu mudah. Tapi ia tidak punya pilihan selain terus berjalan demi ibunya yang ia sayangi. Pagi-pagi sekali, Arhan sudah bersiap. Walau tubuhnya masih terasa pegal dan matanya kurang tidur, ia tetap melangkah ke warung Bu Samiem dengan langkah cepat. Setiap hari, ia ingin datang lebih awal agar tidak merepotkan siapapun. Di rumah, Bu Hana selalu tersenyum meski lemah, melihat putranya begitu gigih. "Awas kecapekan, Nak," bisiknya. Arhan hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Arhan kuat kok." Setiap hari, Arhan menjadi orang pertama yang membuka pintu warung, menyapu halaman, mencuci gelas, dan mengepel lantai tanpa diminta. Kalau ada pelanggan datang, ia langsung menghampiri dengan sopan, walau suaranya kadang gugup. Bu Samiem beberapa kali memperhatikan dari kejauhan. Anak ini kalau disuruh nggak pernah bilang nanti. Selalu "Iya, Bu. Sebentar, Bu." Bahkan ketika pekerja lain mengeluh soal panas atau kerjaan banyak, Arhan justru selalu bilang, "Masih bisa, Bu. Saya bantu." Meski gajinya kecil, sekitaran untuk jajan anak SMP saja, Arhan tetap menerimanya tanpa protes. Baginya, yang penting ia bisa membeli obat ibunya dan sedikit lauk untuk makan malam. Satu siang, warung sangat ramai, panci sayur hampir kosong. Sementara pesanan datang bertubi-tubi. Bu Samiem terlihat kewalahan. "Arhan, tolong aduk sayur ini ya." "Siap, Bu." Arhan mengambil panci dan mulai mencicipi sedikit kuahnya, lalu menambahkan garam dan bawang goreng. Bu Samiem yang kebetulan melihat hal itu, refleks mendekat. Kamu dari mana belajar masak begitu?" Arhan tersenyum malu. "Dulu, waktu ibu masih kerja, Arhan sering bantu-bantu masak, Bu." Bu Samiem menatapnya agak lama. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang berharga. Kemudian ia meminta Arhan mencoba membuat tumis sederhana. Gerakannya rapi, telaten, dan cepat. Rasanya pun cukup enak, meski sederhana. "Ya Allah, Arhan, kamu ini
Pintar masak ternyata. Arhan menggaruk kepala. Sedikit-sedikit Bu, buat bantu ibu aja. Sejak hari itu Arhan mulai sering membantu di bagian dapur. Bukan hanya mencuci piring dan beres-beres. Beberapa minggu setelahnya, saat hendak menerima gaji bulanan, Bu Samia memanggil Arhan ke dalam. Arhan, mulai bulan ini, gaji kamu? Ibu naikin ya? Arhan langsung terkejut. Loh, Bu, Arhan belum kerja apa-apa yang bagus. Masih sering salah juga. Justru ibu lihat kamu kerja dari hati. Jawab Bu Samiem sambil menepuk bahunya. Kamu rajin, cepat tanggap, mau belajar, dan kamu punya bakat. Ibu gak mau gaji kamu segitu terus. Arhan terdiam cukup lama. Gajinya lumayan kok. Bisa buat bayar kontrakan rumah kamu sekalian. Air mata Arhan langsung menetes. Terima kasih Bu. Arhan gak tahu harus bilang apa. Bu Samiem tersenyum hangat. Seperti seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Ibu hanya bantu sedikit, Nak. Kamu yang sudah berusaha. Dengan gaji yang lebih layak, Arhan mulai bisa membeli lauk lebih baik untuk ibunya. Ia membeli sayur, sedikit telur, dan obat-obatan yang sebelumnya hanya bisa mereka beli sebulan sekali. Bu Hana yang melihat perubahan itu hanya bisa menangis pelan. Arhan, kenapa kamu baik sekali sama ibu? Arhan memegang tangan ibunya. Ibu sudah baik sama Arhan sejak lahir. Sekarang giliran Arhan gantian. Perlahan kondisi Bu Hana mulai membaik. Badannya tidak sering demam lagi. Nafsu makan kembali. Ia mulai mampu berdiri lebih lama. Meski masih harus pelan-pelan. Alhamdulillah Bu, ibu kelihatan sehat hari ini, kata Arhan dengan mata berbinar. Karena doa kamu juga, Nak, jawab ibunya. Suatu sore, Arhan pulang membawa beberapa bungkusan plastik dari warung. Ada beras, minyak, dan sedikit daging yang diberi Bu Samiem karena tidak habis terjual. Bu Hana tersenyum lebar. Masya Allah, Nak, banyak sekali rezekinya. Arhan menaruh belanjaan dan membantu ibunya duduk. Rumah kecil mereka kini terasa jauh lebih hidup. Tidak sesepi dulu. Ada suara panci, ada aroma masakan hangat, dan ada senyum yang kembali tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ibu dan anak itu makan tanpa rasa cemas. Tidak ada kisah kaya mendadak, tidak ada rumah mewah, tidak ada keajaiban besar, tapi ada pekerjaan halal, tetangga baik yang peduli, ibu yang perlahan sembuh, dan seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi lelaki kuat karena cinta pada ibunya. Arhan membuktikan bahwa dewasa bukan soal usia, tapi soal keberanian mengambil tanggung jawab ketika yang kita cintai tidak lagi bisa berdiri sendiri. Dan bagi mereka, itulah kebahagiaan yang sebenarnya.